Entah kamu di rumah sehat sepikirlah dengan anakmu, dengan istrimu, suamimu, dengan dimanapun kamu, dalam kondisi apapun kamu sehat sepikirlah. Jangan waktu hanya ketika kita tertekan dan terjepit kita sehat sepikir, lalu sesudah kita tidak tertekan lagi gontok-gontokan, bukan itu. Sehat sepikir itu yang pertama. Itu present aktif subjantif. Lalu yang kedua dalam ayat kelima itu dikunci lagi, itu sebab ayat 2 itu sehat sepikir secara umum. Lalu kemudian apa? Sehat sepikir dalam hal apa? Dalam Kristus. Hati-hati. Adam dan Hawa juga sehat sepikir juga. Untuk tidak mentaati perintah Tuhan, kan begitu. Ananias dan Safira juga sehat sepikir juga. Korah datang dan Abiram juga sehat sepikir menentang Musa, kan begitu. Tapi sehat sepikir di dalam Kristus, saya kira itu kata kuncinya. Nah sekarang kita berbicara mengenai sehat sepikir dalam pelayanan HKBP. Nah mari kita lihat dulu pelayanan HKBP itu apa. Itu saja yang kurang tadi dibahas dalam dinamika kelompok tadi. Ayah ada pelayanan tahu. Binatang apa ini pelayanan ini? Ini saya kira penting. Gak ada manfaatnya retreat ini kalau kita tidak benar-benar memahami dan menghayati apa sebenarnya pelayanan kita. Nah pelayanan kita ada dalam aturan dan peraturan HKBP ada 2 macam pelayanan, yaitu pelayan tahbisan dan pelayan non tahbisan. Pelayan tahbisan itu semua kita udah tahu. Kita guru kuliah, Situa, diakones, PKK Injil, dan seterusnya. Pelayanan non tahbisan guru sekolah minggu, pimpinan paduan suara, musisi, song leader, ya, itu pelayan non tahbisan. Sambung. Nah, ada berbagai macam gambaran yang digunakan di dalam Alkitab untuk menggambarkan, menyatakan siapa pelayan itu, fungsinya apa. Nah sudah kita memotong, yaitu gembala, poimen, bau nggak bisa permahan waktu tua, nah permahan itu kita, nggak bisa mata-mata situa, presbyteros dalam bahasa Yunaninya, gembala, poimen, yair itu dalam bahasa Ibraninya, gembala. Demi saksi Kristus, martureo, martures, martir, saksi, sigedani do kita. Barang po di son nakarejo di pengadilan ate, molo saksi ngacelasi, iko kaposan do ate, unak saksi palsu. Duta Kristus, yaitu presbuaman dalam bahasa Yunaninya, the ambassador of Christ. Itu duta Kristus, penjaga Israel, ya, sopah debate Israel, penjaga umat. Jadi kemudian moloon sudeta tarenukan, bahwa udah stres kita ini sudah, ini bidana prajurit Kristus, the soldier of Christ, stratiotes tu Christu. Prajurit Kristus, wah prajurit kami kok berani mati nih. Dari kita mana? Habisi hamba Kristus, dulos tu Deu, dulos tu Kristu, the slave of Christ. Alay ro nakim pendidikan so, asal mau lagi kau japurut ni Kristusinna. Ya sebenarnya japurut salah juga, ya. Tapi persoalannya situa di HKBP akahalak na terhormat tuh. Ay dia ka apa di jemaat Judaisme ay soboy supaya makasih tua. Si tani hotom doi.
Bajeda kau tepat atau jepur pakai itu sida. Nak pedirok naposo di Tuhani. Kami ini hamba Tuhan. Alai hamba nak terhormat dong kita. Sebab tidak sembarang orang menjadi sintua loh. Saya bersyukur karena Tuhan memilih saya pendeta. Meskipun pada waktu saya masuk ke fakultas teologi, pada umumnya seangkatan saya waktu SMA bilang, "Aina auto masih zonggin." Nah, auto doi na ilong konala masuk ke sekolah pendeta. Sebetulnya tak dia loh, tak tu akademik wangan dotong lakamin na. Mana yang mau? Saya nggak tahu. Barangkali itulah sebabnya barangkali anak-anak saya nggak mau yang menjadi pendeta. Sehingga puluhan ribu buku-buku saya waktu saya pensiun, saya bagikan yang ada 8.000 untuk pendeta-pendeta muda. Kopi, paling. Taradong mana yang obat ribu itu? Nanti pitik-pitik. Ima, apa ulah anakku jadi pendeta? Bahasa dan muluhan juga gue tidak. Orang tulo, kasihan luar negeri apa orang isong-isong, berdumuna, kamu semua. Saya gagal dalam hal itu. Pencala manusia, alias Tuhan Tuhan, ya, the fisherman of men, the fisherman, kawan sekerja, the fellow workers of Christ, pemberita Injil, ya, dan pengajar. Guru saya memang kasih tua ikut nama lu mengajari dulu. Saya memang waktu dulu memang ada persyaratan ini. Jadi oleh karena begitu beratnya persyaratan untuk menjadi si tua, baik kumartanyani dia. Saya sendiri nggak berani berdiri di sini tanpa dua, nggak berani saya. Sudah 1 tahun istri saya sakit-sakitan, aku di Puruna. Tapi saya berani karena saya percaya bahwa dia juga mendoakan saya sekarang untuk menyampaikan presentasi ini. Oke, baik, kita teruskan. Karena waktu itu tiga deh. Bagus. Tugas pelayanan HKBP. Tugas pelayanan kita itu nomor 4. Bahwa menurut Efesus 4 ayat 13, kita terpanggil untuk memperlengkapi warga gereja agar bertumbuh ke arah kedewasaan iman dalam Kristus. Untuk tugas melengkapi warga gereja, menunggu warga gereja supaya mereka bertumbuh ke arah kedewasaan iman di dalam Kristus. Ini sangat-sangat penting. Untuk tugas maksudnya bertumbuh ke arah kedewasaan iman itu apa maksudnya? Apa dewasa dalam iman? Apakah kita ini sudah dewasa di dalam iman? Dewasa ke arah kepenuhan iman di dalam Yesus Kristus. Ini perlu dalam retreat ini. Ay mulu retreat sebetulnya ikut-ikutan merenungkan sebetulnya. Itu perlu retreat. Tak nahu ko salah natawai. Ayano di kaise mulu retreat hoho disi. Fahalido pe utusi. Hanya hubungan pribadi antara ini dengan Tuhan. Meditasi. Kadang-kadang kami jalan, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan teman satu jalan. Itu sebetulnya retreat. Retreat tahu tak salah. Tingkat tu tahu. Tingkat tu nah berdua buat bereksperimen. Sifatnya mas saya tanya mau buat do. Dan memang HKBP kurang pintar saat itu. Dan apalah hello HKBP saat itu. Coba perhatikan kalau kita masuk di gereja pagi-pagi itu kata-kata ini. Lalu lonceng berbunyi ting ting ting. Tapi lo kemana lagi? Nah, apa lagi dong kau bebasan baru? Itu saat tidur otomatis. Kalau tak guru, atau mau kemana lagi? Nah, itu kan. Nah, jadi merenungkan apa makna dari pelayanan kita itu, menjadikan warga gereja supaya bertumbuh ke arah kedewasaan
Iman di dalam Kristus. Kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh itu indikasinya apa? Kedewasaan penuh yaitu yang pertama adalah mampu melakukan ketiga tugas panggilannya secara mandiri. Itu dewasa. Jika seseorang sudah mampu melaksanakan tugas panggilannya secara mandiri, itu dewasa. Dan suruh mulia anak koniba doa anak iba yang budak siap bupe dan dewasa bupe. Ikan dewasa. Pernikahan bukan untuk anak-anak. Nggak mandiri mau melakukan tugas panggilannya secara mandiri. Apa itu? Berkoinonia. Nak bilang disibak ada oma, mamatangnya kelahir. Nggak mandiri. Bersaksi. Menjadi jemaat yang misioner. Gimana kedua? Dapat dulu menjadi warga gereja yang suka melayani. Mau mampu melayani, mampu bersaksi, mampu bersekutu secara mandiri, iman dewasa secara penuh. Lalu kita uraikan lagi. Bagaimana caranya membina warga gereja kita termasuk diri kita supaya mampu melaksanakan tugas koinonia secara mandiri. Caranya adalah saling mendoakan, saling percaya, dan saling menolong. Masih aposan. Bagaimana supaya persekutuan sintua-sintua di Sukapura, di Menteng Jalan Jambu, di Menteng Atas, sintua-sintua ini bertumbuh ke arah kedewasaan iman, masih aposan, masih curiga. Ada ya semua mekeken wah ya kalau kamu sunai nah kawan me waduh bertumbuh nggak masih curiga, masih aposan, saling percaya, masih tanyanan, masai situasi tangga di tanani itu kirim matanya gua khusus tuh situasi tangga angkiat tuh hibas tahu mau lihat ikan kita nanti memang ada pun di sobi apalagi ini memang saya doakan masih rubah waduh baik tapang mengurupi situasi aku waduh nama hata tahu pulang nama kosim bukan di dunia waduh baik mengurupi gue buat kamu Messi. Tak saham itu sih urusan. Kalau itu sih urusan aku, baru buat terakhir. Jadi apa? Baru baik teman ini. Ini buat aku nanda terlambat di mana kita. Apa pas tuh lebih dari yang masuk di besaro sampai stres ini. Baru baik teman ini. Masih aposan, masih tanyakan, masih lupa. Demikian juga di rumah. Sama sebenarnya. Saya percaya istri saya berdoa untuk saya sekarang. Anak koku masih tanyakan. Pina buat, nada buat muai. Orang ini kok budi. Tanya kodak opung lagi. Merlisi nggak betul situ di jalan jambu. Ulah dibikin tong jalan jambu nggak itu. Karena overestimate soal matu situ di jalan jambu. Kalian yang menganggap diri kalian gak siapa-siapa. Hal yang Tuhan KBB di Portido overestimate itu nasinya di HKBB jalan jambu. Ayo situ di jalan. Ayo matu jalan jambu. Jalan jambu. Kupang baba matok ni. Semua ikan pes baba. Nama tak boleh matok jalan jambu, jalan satu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjadi jemaat yang misioner. Wah, bahasa misioner anggota jemaat tadoh tidak. Penghayatan akan firman Tuhan. Itu rekod ni nama PA.
supaya menjadi jemaat misioner. Bagaimana orang bisa menjadi jemaat yang misioner? Merpea perakyat, berminggu perakyat, mencahal manak perakyat. Nah, coba dulu, biasakan ini. Kalau nggak ada renungan, dan itu cahal malahi. Kamu belum mengerjakan apa-apa. Baca Al-Manah, lalu berdoa, Tuhan, tolong saya agar supaya saya menjadi saluran berkat yang efektif bagi orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saya hari ini. Lakukan itu 3 bulan. Perubahan pasti terjadi. Aku nak kuda, 5 tahun. Perubahan pasti terjadi. Supaya saya menjadi berkat Tuhan, saya efektif kalau jadi berkat. Itu jemaat yang misioner. Jemaat yang suka melayani diakonia. Bagaimana caranya? Yaitu berpartisipasi dan mau berbagi. Bekon dahulu dia berpartisipasi. Mulai pesta dia, amin, amin, amin. Begitu, itu mulai sulit. Malu kan diakonia semua ini. Apalagi dapat termulai intro kasih Tuhan. Nggak kalah. Atau emang orang panitia iba di sini, kalau tinggal pada 10 anak panitia itu, rohana di sini. Hati-hati, hati-hati dengan roh pleoneksias, kekikiran dan kerakusan. Biasakan berbagi dengan anak-anak, berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi pikiran. Mulu kurang kau berbagi pikiran dong inata. Ulah main mulai yang mau, lo anak tak, ulu berbagi na, boy ya, nanti gua bersantik kamu, ayo so na bersantik, so boy putus si bayi awal na bersantik, babintak mah kau bayi na, mah bayi kacik roham, jora mewah ngompe tu lingung. Ay ko bersinggah ngau tujuh ni dugul lipat ni betul ni. Baru ada besok itu nak kerja buat. Apa besok? Itu yang pertama. Jadi berbagi, berpartisipasi dan berbagi. Mulung dibiasakan akan apa sebelum berpartisipasi dan berbagi. Nah, murah namanya martiah kau ini. Itu baju kelok berubah untuk kah? Itu riba itu bulan naneng kau. Ibarsih jari itu musiko. Nah, itulah yang pertama. Tidak diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran. Baru si pendai bagaimana si pendai mana? Rokote-kote bagaimana kote-kote mana? Roh harismatik gak di harismatik mana? Roh saksi Jehovah gak bisa saksi Jehovah mana? Ini kan dewasa dalam iman. Pentakosta itu nak udah kote-kote. Mau buku atau ke Pentakosta lagi mau kote-kote itu. Ya itu. Coba perhatikan itu. Ngapa sebelum kita? Makanya saya terjemahkan itu bukunya yang ada begitu. Saya sendiri sudah menambahkan 165 buah nyanyian dari 865 nyanyian. Ini sudah masuk menjadi dokumen ke-9 rapat pendeta tahun ini. Ini bahasa Batak, ini bahasa Indonesia. Nyanyian itu kan main-main loh, bukan asal sembarang nyanyian saya bersih. Sebab kriteria nyanyian yang baik jelas bagi kita, bagi HKBP. Tak sulit nasa LD, masukkan kambing empe-empe, kucing meong-meong. Terus sekolah minggu itu kingkong badannya besar tapi aneh kakinya pendek. Ya, itu semua.
nyanyian di buku nyanyian AKBP itu pertama syaratnya pertama syairnya itu harus biblikal. Kalau bukan biblikal enggak. Konfesional, harusnya dari doktrin AKBP. Itu bedanya AKBP dengan agama yang lain. Agama yang lain menghafal ayat-ayat. Aku kita maka biletero. Sebab dalam nyanyian itu sudah ada doktrin Alkitab. Yang ketiga harus teosentris, berpusat kepada Tuhan. Tidak boleh antroposentris, biar Tuhan enak, nggak masuk. Hidup ini tiada berarti tanpa kasih sayang di dalam dunia. Selalu kuber berhola di toke pada Tuhan. Gantang kusebrang, gunung pun akan kudapat, hanya untuk mencari di mana kebahagiaan. Gak masuk. Yang ketiga nyanyian AKBP harus apa? Mudah dipelajari, mudah dinyanyikan, mudah dihafal, tapi sulit dilupakan. Itu semua ini. Mereka mau buka ini di AKBP. Tidak boleh ada apa di sini. Kebetulan ada saya bawa 20 biji ini. Siapa yang mau menyumbang ini sekarang? Lagi saya siapkan ini apa? Ini bukan biaya AKBP loh. Enggak. Saya usahakan ini. Masih lupa. Terserah lah. Saya bukan minta-minta. Uang cetaknya ini cuma 70.000 per biji. Siapa mau ada saya bawa dulu. Kasihlah uangnya kontan, gak usah ditransfer. Jadi itu. Jadi yang berikut adalah menjadi berkat. Menurut menjadi berkat di mana? Gak dewasa dalam iman. Saya sendiri selalu berdoa. Baik mau masuk. Makanya saya sedih apabila istri saya marah saya. Saya sedih. Begitu hebatnya krisis di tengah-tengah AKBP tahun 90. Tapi ingat, satu orang pun gak ada musuh saya. Saya menghormati siapapun yang berbeda dengan saya. Saya masuk penjara karena krisis AKBP. Semuanya tahu. Tapi justru yang ditempatkan menggantikan saya di Sudirman Medan sesudah saya keluar dari penjara Halason Sintonga sebelum dia meninggal dunia Martani yang gue di kamar di Pekanbaru. Saya nggak punya musuh. Berikut menyadari identitasnya yang adalah garam dan terang dunia. Apa garam dan terang dunia? Garam dan terang dunia adalah dua benda yang sangat sederhana. Ya kan? Tak boleh ikut direktur, tak boleh ikut gabe pareses mana pendita resorti biasa garam dan terang dunia. Di kampung kami garam dipinjam dari tetangga 1 genggam, tidak dikembalikan juga nggak jadi persoalan. Tadi kok digabe parutan busuk ya. Karena begitu sederhananya garam. Tempatnya juga di para-para, di Barbirong gue. Ya. Ada kita dah karena kosumain di para-para gitu. Terang juga benda yang sangat sederhana loh. Dibuat kahai rating-rating ini dinaik atau bulunik dimain kerosin. Nah, jadi terang. Sangat sederhana. Tapi keistimewaannya itu baik garam dan terang tidak mau menerima suatu keadaan
sebagai keadaan yang tidak bisa berubah. Tidak mau garam dan terang menerima suatu keadaan sebagai keadaan yang tidak bisa berubah. Tapi keadaan pasti bisa berubah jika dia hadir dan bekerja. Baik maka, ayo ada nggak musuh bete kiara kalau begini, dia hadir, dia bekerja akan terjadi. Terang juga begitu. Apa boleh buat dari presiden sampai lurah juga sudah bilang berita ini dari sebelum Masehi. Nggak ada. Terang hadir, terjadi berubah. Persoalannya enggak kita bekerja. Menyadari identitasnya adalah garam dan terang dunia. Setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Baru dewasa. Aku itu gabi muallak boy mana. Ada marhalle di mana babau beda ada beda. Aku lan ngira tos mikung gue gabi muallak. Batoy madok ko may sih. Tugas kita, dan itu diuraikan di dalam, dijabarkan di ulang ini situa bebal. Nak penak semua kalimat, alai kalimat untuk penabisan pendeta guru huria, penginjil wanita sudah nggak dicatat. Untuk itu diperlukan pelayan yang setia dan dapat dipercaya. Untuk tugas ini diperlukan pelayan yang setia, pelayan yang bisa dipercaya, pelayan haposan. Seperti pelayan haposan, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Ego so beriman itu Allah baru lebih haposan. Aibe bodoh sumimoto, ampoko na danau sugui na bahika ina. Tidak. Posisi di mata. Ada di mata. Kalau posisi di mata, di hari-hari di mata. Sebab saat sekarang ini justru sangat banyak orang yang menamai dirinya warga atau peralahan dan di hari-hari di mata. Coba biar itu di mata. Makanya ada yang menggugat-gugat tanah yang diserahkan dari moyangnya kepada gereja lalu digugat sekarang. Apa macam itu? Ini lagi nama situasi. Nih, bagaimana tanah? Waktu saya direktur departemen pemuda itu, saya yang menengok tembok jeling itu. Lalu sudah ada yang mengambil sebagian. Ayo ada yang ambil. Gak takut lagi sama Tuhan. Itu saya dikasih tahu enggak? Waktu saya direktur departemen HKBP, waktu Gustav Sinaga bupati dia apa diserahkan itu untuk HKBP, dan saya ikut gotong royong untuk membersihkan salib kasih. 3 hari itu loh, banting tulang. Kalau esok hari kami pernah di pembedari, dan hari-hari dari mata saya saksi itu. Beriman kepada Allah, percaya pada firman Allah yang tertulis dalam kitab suci. Aita hapus saya itu kitab suci kata di depan. Mana kalau kecek dari luar boy. Coba. Kalau memang baik kamu menyesal doang mana kau kecek dari luar. Coba. Tak hapus saya itu kata di depan kau. Mulut aku saya barang kita bercerita. Buat mencerita renungkan apa yang Tuhan katakan kepada saya melalui nafsi. Bukan apa yang mau saya ucapkan, bukan apa yang saya pikirkan tentang itu, bukan itu. Memang kuda sih bahkan kami perjadi dope. Saya udah
Saya pikir kalau enak. Aku pikiran minum mendami deh. Ada yang mau saya katakan bahasa Inggris. Ya, harus kata pun. Holland berbagi kecil di mana aja kita Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada saya lewat Maksimo. Makanya kalau saya berkhotbah hampir tidak pernah saya mengatakan saya pikir. Yang mau saya katakan, yang akan kukatakan ke pernah. Kamu sudah mendengar firman ini. Apa yang harus Anda lakukan nanti dan besok? Titik. Itu loh. Sedia akan panggilannya sebagai pelayan. Syukur bagi Tuhan, kamu semua sudah terpanggil jadi pelayan loh. Entah malah di paraleleo di dek, si bulian baga bisi buat. Entah apapun latar belakangnya. Tapi Tuhan sudah memanggil Anda jadi sintua. Percaya tidak bahwa Tuhan memanggil Anda sintua dan memberikan kesempatan kepada Anda menjadi sintua? Tersial kamu di sini. Saya percaya Tuhan memilih saya jadi pendeta. Meskipun bukan saya yang paling pintar di dunia ini. Nggak guna nggak kagak. Karena di parah menjadi ula-ula nama tolong. Lalu yang berikut kepribadiannya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sebenarnya memimpin kita, makanya jangan sekali-kali membukakan Roh Kudus. Nggak sah itu di kepribadian ini Pak. Dan dewasa secara sosial. Dewasa secara sosial mereka masa ada Timotius dulu saya lebih itu tingkat persoalan tadi. Mulu di perumahan aku tinggal di rumah itu tahu. Tak kira bebas si dia berdiri. Ala yang gubiang di petita daluk saliku terus itu anjing jauh pun itu. Gubiang ku tadi. Itu anjing jauh pun. Itu. Tengkamar tetang. Bulu orang tingkap pina tingkap. Kan kamu udah subuhin padingkan. Mana ada yang tidak bisa diperbaiki? Gak ada. Apa yang tidak bisa kita perbaiki? Asalkan kita mau memperbaiki, itu aja. Bau nak antang busuk. Mana boleh bang? Pendidikan antang busuk. Kalau rowas di hudiai lo sudah itu terlalu hebat menunggutan. Itu hidupnya. Itu orang yang bisa dipercaya. Lalu kemudian kapasitasnya. Kapasitas apa yang kita butuhkan di dalam pelayanan kita? Pertama, pengetahuan Alkitabiyah. Bekut terutun bibir tadun na bida. Ay gina na tabuan na niyo. Ay nga sumiyaw ni so. Hata Ibrani na, Jurani na, hata Inggris na, hata diha na, hata batak na. Sama sekali marunus. Ito pero aja kita tuh hari ini. Aja kita tuh pertanyaan. Supaya ada presentasimu sebagai sintua. Seorang sintua harus siap. Beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Mololao ho mangapuli, ho sintua di sini. Baik kau siap ho. Mungkin ho doang nama dokata. Mungkin ho doang nama pertanian. Kenapa? Karena kau sintua. Ini amat tasian amat tatria utama amat coba tokatin ya. Dekat baik manhatak sila pe boy do. Kaya aku si Tuhan tayo cik
cuancang cuan. Kamu sih mungkin kororo martanya. Menurut siapa martanya terpaksa ku pilih-pilih dan muhatam. Alai Tuhan memilih mahwat tungzuna. Kan di noto memang tu dia tanya. Siapkan Tuhan. Uradoi. Itu terus tulis satu di notesmu itu dulu. Tulis. Unak pola berpidua karena tahu artinya berpidua. Marapi puru. Tahu artinya marapi puru. Ada pidua tapi. Tidak bisa masuk kamu. Bahasanya biasa-biasa saja. Surat bahasanya biasa-biasa saja. Kau usah terlalu puitis, kau usah. Jangan-jangan karena terlalu puitis, Tuhan juga sudah sakit kupingnya mendengar. Surat. Ingat, sebagai sintua ingat, kamu harus lebih percaya catatanmu dari ingatanmu. Kamu harus lebih percaya kepada catatanmu dan ingatanmu. Catat. Tanya. Pertanyaan. Catat guari perjadi dokong guarda. Sebab orang sangat enak namanya disebut dalam doa. Makanya Tuhan di dua ibuku nama aku disebut. Aku nak pro sis. Lalu pemahaman dunia sekitar. Tapi notot toh. Unang gabi lo ngangibela di hatai Ukraina do Rusia. Masuk saya. Brigadir J, ini kumpul. Nak pedang detail. Gitu. Dulu keterampilan melayani. Keterampilan melayani latihan ibadah. Latihan. Marageda latihan. Ada dulu sintua saya. Kita dan simbolnya adalah profesor pemimpin Siagian. Itu dosen khusus. Itu sintua saya dulu waktu di Sudirman Medan. Sebelum saya di situ, dia sudah ditangkap di sintua. Marageda mana? Merpilih dan sudah. Gak sudah bermingui. Kalau roh itu sih gak berdita, raja dan dia peduli berdita dengan roh saya dulu. Unang isuruh malah kita. Malah nido. Bukan ni boy may pasado sudah. Ada memang begitu. Jadi kalau marah kita, bahasa Indonesia mau berdita lagi. Pukul 3 kita tong abang kita tahu marah kita. Minggu mah. Unang rata-rata. Dibilang itu satu pendeta. Apa boleh buat? Sulit buat kita sulit. Dan memang ingat, saya sangat senang itu di HKP Jalan Jambu itu ada kursus bahasa Batak. Tapi katanya nggak jalan lagi sekarang. Dan itulah saya terapkan di Kementerian Pratama sekarang. Itu kebetulan saya pendetanya Sile Sabungan. Benar atau tidak? Kata TB silahkan begini sebab dia akrab dengan menahan begini dulu waktu dia pejabat di tahu nggak pendeta Jawa Barat? Rahasia kemenangan perang Yom Kippur perang 7 hari tahun 67 di mana rahasianya? Odo rahasianya apa? Bahasa Ibrani. Makanya bahasa Batak itu sangat penting. Soalnya apa? Sebab Mossadnya Israel beberapa jam sebelum Nasr mengumumkan perang, udah tahu bahwa Nasr akan mengumumkan perang kepada Israel. Beberapa jam sebelumnya pesawat tempur Israel sudah manuver di atas. HP dinas intelijennya tadi foto HP berani. Intel ni Mossad
atsai maro marhata ala. Hola nino kompora hinda itu riba koma hanya dalam waktu 3 jam. 600 pesawat tempur di Mesir, di Baghdad, di apa semua habis di Jordania. Habis. Makanya bahasa Batak itu sangat penting buat kita untuk kita wariskan. Bang Budi Kemeng Pratama kainan anak poso kena do berkursus bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Batak. Jadi tingkat do tawaris kata Batak. Di Jarunani dalam bui hatat angkora kata Batak. Tupa hukum memang kata Batak. Angko bahasa Inggris, lo bahasa Indonesia, lo bahasa Mandarin, nggak ada pernah di luar. Tapi kalau bicara sama hukum bahasa Batak, bagaimana foto lo atau apa? Kolam rohan itu sih, tuh kalian. Tanggung jawabnya. Ini orang yang bisa dipercaya si Tuhan atau sama hidupnya, kapasitasnya baru tanggung jawabnya. Apa tanggung jawab? Tanggung jawabnya dalam tugas dan persiapan. Usahakan minimal 20 menit, kalau bisa 30 menit sebelum ibadah Anda sudah ada di sana. Jadi seorang nak kiroro panitia, dan bisa kamu ngorong dah. Jam 3 usaha orang kudu minimal sebelapan atau mawalu medisia. Sebelum itu mawalu medisia. Dan saya ikuti semua proses. Yakin dua lengkap opera catatakku di presentasinya yakin siap kamu sudah. Saya catat apa yang kalian sampaikan di sini. Kenapa? Karena saya lebih percaya catatan saya dari ingatan saya. Oh, gitu. Hari hilang udah subuh mulai terus. Menyediakan waktu untuk pelayanan. Memang kalau waktu hukum akan simpul. Isi betul kok nasi simpul. Tapi orang yang rajin pintar membagi memanage waktunya. Orang yang malas mapai tahap itu berbeda dahulu. Tapi orang yang rajin dan tekun dan mau kerja keras seperti saya, itu dia bilang untuk semua ada waktu saya. Soal memanage, anoman tata ini tidak tentu saja. Nah oleh karena itu sebagai sintua, betapa pentingnya keteladanan para pelayan. Keteladanan ini menolongku. Dan jadi dana ini, tak kecek beluan ini. Keteladanan. Saya katakan kepada anak saya, kau mau pintar seperti bapak? Belajar dan kerja keras. Otherwise, no way. Ini contoh. Do not let anyone look down on you because you are young, but be an example for the believers. In speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu muda, karena kau bertiga-tiga mikoma, karena kau ini, karena kau muda. Tapi jadilah teladan bagi orang percaya di dalam perkataan, dalam perilaku, di dalam cinta kasih, di dalam iman, dan di dalam kesucian. Boy, lu menginum red wine, boy, menginum whisky, boy, ya udah lu menginum whisky. Ada nak sampai pertukaran.
bukan soal higienis, soal sehat atau tidak sehat, soal haram tidak haram. Sunat soal sehat tidak sehat. Karena sudah rohani, sunat rohani yaitu baptisan kudus sudah kita terima. Itu sunat rohani, Kolose 2 ayat 10 dan 11. Sebab semuanya itu sudah digenapi oleh Tuhan. Bagaimana caranya menggenapinya? Yaitu menggenapi apa yang dituliskan di dalam hukum Taurat dalam rangka mempersiapkan kedatangan Dia yang adalah tubuh itu, bukan bayangan. Hukum Taurat itu bayangan. Bayangan mengenai kehadiran Kristus. Jadi jadilah teladan bagi orang percaya. Itu aja. Lalu yang kedua, menjauhkan perbuatan daging. Tak kata ni hasnari, kata ni si bagus. Perbuatan daging aja hana isiate. Berjabulan kecemaran hawa nafsu kemerukan pesta pora. Gudang kuna mau palani. Jenderal Pibui Hona. Penyembahan berhala sihir. Perseteruan. Udah tahan waktokan. Mulu semenang geroco sih nak apa-apa. Itu. Apalagi mana mangarahi. Asal orang berbeda. Apalagi di rumah ya, dijauh di perdana itu. Reseknya hanya satu. Jika suamimu marah, kamu harus bisu. Bisu. Boleh buka itu rilopengku. Kalau marah suami, istri harus bisu. Kalau istri bisu, kamu harus tuli. Bawa ikut nengel. Itu bering memucunai. Tapi jangan tahu. Suatu mana no. Selesai. Aman. Dan mau tak sudah dibukui. Tak pati kita. Alaiha nasihat deh. Itu ibarat kau tu paru main mudah orang lain. Mulunur paru main. Nengel mau. Nembigit. Mulunur kanaki. Mengu mau. Bisu. Jangan buka. Aman. Tetapi hasilkanlah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, permasalahan. Rumah tangga nih perhadani, pelayan haruslah kepala keluarga yang baik. Ikut kepala keluarga yang baik. Dan kepala menjadi kepala keluarga yang baik betul-betul dihormati dan dihormati. Anak saya mau cuti 1 hari supaya mengantar saya ke sini. Mobilmu kita pakai saya. Kenapa mobil? Jalan para di bagi berdoa ke situ, biar kamu di sini. Aman hormat. Mempunyai nama baik di luar jemaah. Anak-anak para pelayan haruslah terdidik dalam aturan dan nasihat Tuhan. Untuk itu hayatilah arti dan makna keluarga sebagai persekutuan. Obrolan tadi. Rumah tangga, iya. Rumah tangga itu persekutuan hidup. Dua menjadi satu. Dua yang berbeda, satu laki-laki, satu perempuan. Berbeda loh. Makanya saya anjurkan itu dibaca itu siapa? John Gray. Men come from Mars and women come from Venus. Itu sangat bagus.
Paulus mengatakan itu dalam apa itu Efesus 5 ayat. Pasal 1 Efesus 5. Ayat itu jadi baju itu puasa waktu kali amal ina. Kenapa selalu bertengkar? Karena si istri mau mencoba suaminya menjadi perempuan. Dan suami cenderung mau menjadikan istrinya jadi laki-laki. Dan disadari dulu. HP perempuan do. Suami bawa do. Efesus 5 ayat 22. Where ada polisi? Si Paulus mengai moto. Ai siamo di moto si John Green. Di moto hamu puasa tunda. Ibesi azi masai Angelina Sonda. Na di kuasai mana do John Green? Dia kuasai, dia praktekkan. Itu bukan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kebutuhan di bawahan, tunduk, hormat. Tidak ada suami yang paling malang di dunia ini daripada suami yang tidak dihormati oleh istrinya. Ini mana udah boleh bertidur, mulurangi hormati. Ay si makar do bawa, jago do bawa, naksu jago. Meskipun gak jago do bawa, udah luar biasa. Itu kebutuhan laki-laki dihormati. Meskipun tidak pantas dihormati, kok dihormati. Kebutuhan istri apa? Dicintai, diakulogi. Dan bebe agak gobek bagi Obama. Nak pewa. Baik terlalu. Ayahku mau semangat buai kan. Ma, dan mampu mangan aku dan bilang itu bilang dulu. Wah, itu mengelepar. Karena itu sebagai jemaat tunduklah kepada Kristus, juga istri kepada suami dan istri. Hai suami, kasihilah istrimu. Kasih. Bolonong na dihahulong. Ada yang kau berhalek dui naktai dan geridui. Ay pada balik toka. Nah, selingkuh amat tengah, ini murid. Dan dia hahulong itu. Ada yang berbutuh-butuh on liu, fulanin tak selesai. Tahu pola mana? Dunia berdua, narik kota halo, narik kota di bawah karirna. Ayo masa kalian lelik kumu lagi nggak? Aku soal ini laku, mulu di mana? Dia di binatang kurang asal halu di mana? Kalau bilang bohongin, tapi narik kota yang tahu karirna itu jauh, berdiri. Kalau pinak ini dokter aku, aku diperbuat kebersamaan tuh. Molomangan bawa tuh restoran, nama kata bisnis tuh. Aku baru buat tuh restoran untuk kebersamaan tuh. Narikot dibawa mengatasi persoalan. Aku diperbuat curhat. Masuk ada orang kedong inak tadi situasi. Ay, dongkot dong. Itu penyelesaian tuh tuh dia. HP, nah ini nak tanya asal dibikir lo. Jadi tak mana
mau pakai dua dan itu di kalau makunian. Narik kota baru coba. Jadi kalau ibu inak tak persoalan matanya ibu, bigi. Dan asal mau mengitikimu gimana? Aku ini boleh ditikimu atau tuli. Narik kopi lah. Bah, ulur tong bawa berjiju. Tadarin. Wah, gadis lo perhiasan ini. Aku nanya aku tadi pe. Ada kau ni, mulai kemana mau pakai? Nah, suruh cinta lo, wow, gadis tadi suruh jago. Neng tekera di mana tu? Apa nak mengikuti baru buat dan mengenal tu? Mana sahur? Orang itu be, ngana ngana. Aku di bawah itu ahai kamu dari ya, devaluasi doang. Jadi bulanku perbedaan di bawah itu. Alami biarlah perempuan itu perempuan dan laki-laki itu laki-laki. Mulutnya ditandang mana? Bacalah itu, sudah ada itu dalam bahasa Indonesia ini. John Gray. Laki-laki datang dari Mars, perempuan dari Venus. Jadi nama si bereng-berengan tuh ada untuk siang Mars. Mars, ada sih fakultas teknik isi, ITB, itu tuh isi. Aku di Venus, fakultas psikologi itu isi. Makanya tuh isi. Jadi masih bereng-berengan mana ini jatuh cinta mah, kau mana di bumi. Habe lupa mah, Bayon, nasiap Venus itu latar belakangnya tahu. Ina tayo lupa, nasiap Mars itu latar belakangnya mata. Wujud gak berbeda. Apa boleh sadari? Oh, siang Mars di mana? Ibu tuh baku yang apa? Tak saya dituliti deh, ada dituliti di lopeng mah. Di lopeng kok tuh. Semeter. Nah, yang berikut 3 menit naik. Oke, kita terus. Menghayati atau mewarisi nilai-nilai Kristen. Ada nilai-nilai. Nilai-nilai maksudnya values. Nilai-nilai. Tak penting kuatnya. Nilai-nilai yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah sesuatu yang dianggap paling mulia dan luhur. Itu nilai-nilai. Jika sesuatu itu tidak dianggap paling mulia dan luhur dan nilai warni, paling berguna, paling bermanfaat, itu nilai. Apa benar? Lalu yang kedua, nilai-nilai adalah sesuatu yang diwariskan kepada generasi. Itu nilai. Menurut oleh mana mewariskan itu anaknya dan nilai warni. Jadi jangan lupa, nilai bukan sesuatu yang dihokbahkan, yang didiskusikan, yang dibicarakan, itu bukan nilai itu. Jika itu tidak dianggap paling mulia dan luhur, tidak diwariskan kepada generasi muda dan nilai warni. Dan yang terakhir, nilai adalah sesuatu apabila dilanggar dia gelisah dan bisa marah. Kalau ada pelanggaran itu nilai yo, dia menganggap biasa-biasa dan nilai warni kecebaduan kui, omong kosong kui, nonsens kui. Itu kecebaduan nonsens, omong kosong. Jadi nilai bukan khotbah, dianggap paling mulia dan luhur, diwariskan kepada generasi muda. Jika ada melanggar, bahkan saya melanggar nilai itu, saya gelisah dan marah terhadap diri saya. Baru nilai. Contohnya karena saya pernah melayani di Tapanuli Selatan, di Sidikuan,
Ibu Tuhan udah nilai di Madaini, di Natal, di Sipiro. Agama. Agama boleh dilanggar, adat bisa dilanggar, asal diperbolehkan agama. Siregar tu siregar boy do kawin, melanggar adat boy. Tapi diperbolehkan agama, belum 5 suku, 5 generasi. Contohnya Perdana Menteri Indonesia yang pertama, siapa itu? Mr. Syarifuddin Harahap. Istrinya bawa Harahap. Dulunya dia Islam, tapi menjadi sintuan di Karnolong. Itik kini pandita juga terbunuh dari simpatikan. Itu diserahkan. Agama adalah nilai. Adat bisa dilanggar asalkan diperbolehkan agama. Allah yang ku di Batak Toba, adat itu nilai. Agama bisa dilanggar asal diperbolehkan adat. Ya kan? Mulai dari ketuaan Batak Toba ada saudaranya dohong nggak bahaya ini. Sebab adat itu nilai. Misalnya, Songkalat Bava kawan, Dolok Saripkan, itu rumah zombie Sinadaya. Datanglah guru, dia membawa pacarnya. Pak, kenalin dong, calon suami gue, calon helang. Gue, jadi guru, nama ini jenderal, berkata bulan. Gak bisa tampilkan sama Dolok Saripkan. Dan itu dohong aku tinata, inang, siapa yang malu tedah, naik roh enak nabah, jenderal puang bergetar dunia. Tak mungkin. Apa yang saya katakan? Guru hasil, itu udah bisa. Lalu datang anak saya, Pak, saya tidak bisa dilarang. Kalaupun saya dipotong, leher saya dipotong, kepala saya tinggal di sini, badan saya dibawa ke tampungan. Apakah saya marah? Gelisah dan marah. Pasti. Kenapa? Karena ada Batak itu nilai. Nggak boleh tahu sini? Boleh. Nah, sekarang apa nilai bagi kita, bagi Sintua, bagi Kristen? Yang pertama adalah kasih. Tapi ingat, kasih hubungan darah, kasih eros, kasih asmara, kasih filia persahabatan, itu dikaruniakan Tuhan kepada kita. Tapi nilai yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah agape, yaitu kasih yang unkondisional, kasih tanpa syarat, kasih yang unkondisional. Kasih hubungan darah, persahabatan, dan kasih eros itu adalah kasih yang kondisional. Dengan syarat, aku cinta sama kau karena kau cantik, karena kau ganteng, karena omongan kita nyambung, karena masa depanmu cerah, karena ini. Kondisional. Tapi di dalam hubungan kita dengan berumah tangga itu tidak cukup. Kita harus berkembang ke arah kedewasaan sehingga kita memiliki kasih yang unkondisional. Sebab kasih yang kondisional yang bersyarat, apa bedanya kasih kita itu dengan kasihnya si Mopi, si Nero, si Blacky? Coba cintanya si Dogi itu apa? Oh, si Dogi itu karena kondisional. Milion mana? Nidi, ngiabing, kondisional. Mati kita terus dikali-kali. Hubela tolongi si Dogi si Joma. Karena kondisional. Tapi kasih nilai ini adalah unkondisional. Apa? Kasih meskipun walaupun. Meskipun kau acap kali kurang ajar kepada saya, tapi saya tetap mengasihimu. Meskipun kamu sudah keribut dan bergilandir, tapi
Ya tuh sih bergelambir. Meskipun kamu pernah mengkhianati saya, aku tetap mencintaimu. Itu nilai. Menurut satu sila kecek dua beong. Dan jika ada yang melanggar, hukum sipil aku, saya harus gelisah dan marah terhadap saya. Memang baru nilai. Persoalannya ada yang boleh kita nilai manakala kecek dua. Ya karena ini retreat ya. Ini retreat. Itu nilai. Yang kedua adalah setia dan jujur, haposan. Itu nilai. Jika saya tidak haposan, saya marah terhadap diri saya. Setia dalam hal apa? Dalam kata setia. Janji. Saya berjanji setia dalam hal uang. Aku kalau selesai pesta dapat pertanggungjawaban. Setia dalam uang. Setia dalam waktu. Kalau dikatakan saya bayar hari Senin, harus Senin bayar. Setia dan jujur. Jika saya tidak setia dan jujur, meskipun istri saya tidak setia dan jujur, saya marah, saya gelisah, anak saya juga gelisah saya. Oke? Bu Dunai? Yang berikut, padahal putari ya. Tekun berdoa dan kerja keras. Tekun berdoa dan kerja keras. Tekun. Tekun itu jauh lebih dalam artinya dari rajin. Itu. Ada teman saya sekolah. Saya di hati tadi buku no. Tu kabar mati di hati tadi. Buku no. Alai ujian mbak petenoa. Kenapa? Kalau nak berlaku tu gimana? Kalau tu di buku sini. Ada yang tengok, gak ditekuni. Banyak orang yang rajin ke gereja. Persoalannya tekun dia di gereja enggak, di ibadah. Kalau dia nyanyi, mulutnya terkatup, itu rajin. Bukan tekun itu. Kalau berdoa matanya melirik, itu rajin. Kalau mendengar khotbah terus digini-gini ini, tunggu dulu, rajin, tapi belum tekun. Orang yang tekun berdoa jauh lebih dalam artinya daripada tekun bekerja. Di antara 100 orang yang tekun bekerja, hanya sedikit orang yang tekun berdoa. Tapi jika dia sudah tekun berdoa, udah pasti dia tekun bekerja. Seperti apa itu? Boleh saya katakan seperti saya. Ya ini orangnya, gak usah jauh-jauh, Paulus gak perlu. Ini orang. Lihat itu karya-karya saya. Buku nyanyian itu gak bisa salah apa itu hanya tekun belajar enggak. Musik boxing saya itu saya rekam itu semua. Yang ini sudah hampir selesai nih. Partitur not baloknya. Tekun berdoa dan kerja keras. Mudah-mudahan anak-anak saya bisa mengikuti dan cucu saya. Kalau dia tidak bisa duduk antara 12 sampai 14 jam sehari, jangan harapkan dia bisa memproduksi hal seperti itu. Tekun berdoa, kerja keras, itu nilai. Makanya jika ada orang yang malas, saya jadi sadar marah. Kenapa
akan malas. Disiplin penguasaan diri. Beko disiplin juga situ. Gak apa-apa jika saya katakan bahwa 22 tahun saya menderita diabetes. Tapi orang gak percaya bahwa saya menderita diabetes. Ini saya konsumsi terus metformin 500 gram, akarbose 100 mg, glimepiride 2 mg. Teman-teman saya baru 5 tahun sudah KO, sudah jadi ulat dia. Tapi saya kenapa? Setiap hari saya usahakan 1 jam jalan kaki setiap hari. Jika saya khotbah jam 10, saya sempat jalan kaki. Kalau tidak bisa sore harinya saya. Dan jika datang hujan saya terpaksa pakai treadmill. Makan nasi saya usahakan hanya 1 kali 1 hari, siap. Makan daging saya paling lahap, apalagi babi guling. Wow. Masuk lagi red wine. Itu perlu dinikmati sebab di surga nggak ada seperti itu. Mumpung lagi kita di dunia ini kan bisa. Kadang aku dia mengekat kau pakai insulin, saya enggak. Sebab gula darah saya tetap terkontrol. Dan pelopor keadilan, kedamaian dan keutuhan ciptaan. Karena saya tidak terlalu banyak berharap terhadap gereja untuk melakukan justice, peace, and integrity of creation itu. Saya dengan Asmara Dagaban mendirikan KSPPM, Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Itu LSM terbesar di Sumatera Utara. Yang kebetulan 2 periode ini saya jadi ketuanya. Kami berjuang mati-matian terus untuk mempertahankan tanah adat, pembabatan hutan, terus kami usaha perlawanan itu sampai sekarang. Lalu sekarang terakhir, 8 hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh pelayan. Ini paling penting. Sebagai situah muda walu halo harus diperhatikan. Apa itu? Itu kesehatan fisikmu. Kamu harus sehat. Kau nunggu bengek-bengek, kau bareng tanglak. Harus sehat fisikmu. You have to love your Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Iko kaholongan ulo Tuhan dia tambahkan siang nasa rohani. Iko sehat do emosionalmu. Iko las do rohani. Lasmi rohai pilihan dui. Bagi orang percaya, kau mau bersuka cita, pilihlah bersuka cita. Pilihan dui. Iko sehat tetap tim. Jangan ada satu hari lewatkan tanpa firman Tuhan, tanpa dua. Iko sehat tetap matamu. With all your strength, dengan segala kekuatanmu, iko sehat dui. Asa sehat pamatanmu, iko olahraga doang teratur, mangan teratur, istirahat teratur. Mangan teratur, olahraga teratur, burung teratur. With all your mind, intelektualmu iko sehat do. Jangan ada satu hari tanpa belajar.
Aina guda si percaya di Portigo. Guda. Jalan ada bos sungai percaya. Itu kan? Anak ini rokok. Anak wali kesehatan fisik, kesehatan intelijensia, kesehatan emosional, ikolas doroha. Baiklah rohani anak kamu amat tajarun. Kalau mabayna salah rohani. Pemantapan spiritualitas. Yang kedua, yang berikut. Iko sehat untuk keuanganmu. Nak pepadita, nagurangan gaji di padita di HKBP, uang pacium na pegudang, iko naturok na eh. Munak sampai paru tembus. Banyak gaji padita. Makanya saya bisa punya dasi yang bagus di sini. Ada teman saya yang lebih bagus dasinya dari sini, di ruangan ini gak ada kan? Bagus. Sepatu saya juga bagus. Wih, Roensi, itu kan? Rumah tangga itu sehat. Itu peciu dah. Opak masih tua di HKBP na Geno di Rawani. Geno. Aku si tua baru-baru, bakal hal lagi doh subirra. Cari. Geno. Aku si tua, dengi. Aku si tua. Bah, kumpul ke boy mana orang ini anak. Anak ini sudah maksud nikah. Tiga si tua ibabeli. Kasih tua bos-bos sudah. Saya buru-buru. Jadi, buat apa langsung-langsung ini kan? Rumah tangga, hubungan masyarakat dan sosial, pelayanan. Semua itu nomor satu. Rapid tingko pelayanan, rapid tingko hubungan masyarakat, rapid tingko rumah tangga. Keuangan peko mantap kok spiritualitas. Buat cara membagi itu hanya soal apa skala prioritas dan waktu-waktu tertentu. Mau kesehatanmu menurutmu, rumah tangga, masalahmu, hariamu. Ni bagi, ikut malu dapat membagi supaya ada waktu untuk pelayanan, supaya ada waktu untuk belajar, supaya ada waktu untuk berdoa. Sudah 24 jam saudara pakai naik. Alama siaran di negara situ akan ekonomi rohana tuh pelayanan harus ada perhatiannya. Di samping itu harus ada waktunya. Aku olah perhatian dong. Harus ada waktu. Malu mau berbagi, bapak ke mau, WAO. Ayo olah saya di WAO sudah 20.000. Anggota saya mau baca tiap hari gitu, kecil putih 20 tersalah. Cuma sih kita saya mikirin kau firman Tuhan. Marsaya dia benar. Utanya kau doh. Tak boleh kau sapi di babi itu mana yang kau salah. Tak boleh. Diberi kondisi lopi tangan. Asih rohan. Situasi tangkangi Tuhan. Cari kondok di keluarganya. Cari kota sih rohan. Kedalaman hal tersebut di atas sama pentingnya, mereka urutannya berbeda. Artinya tidak ada satupun yang terpenting dari itu. Oleh karena itu kendalikan pikiran dengan hal-hal yang baik. Ada ini perjanjian lama. Aku hendak merenungkan titah-titahmu, mengamati jalanmu. Dia nolong di roh Tuhan. Saudaraku, aku akan berkemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Dan yang terakhir, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau dia pikiri, masa saya udah pikiri hakanya amat tasir surah hasil situasi dia na yo kita mau asal mau deketuk tidak personal personal itu cenderaku mau lihat terima kasih siapa tes baik, terima kasih Amang 2.000. Kita mungkin masih punya waktu Amang, jadi kita bisa masuk sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya langsung kepada Amang Pendeta, kami persilakan untuk angkat tangan. Perihal